Mari kita membahas sejarah proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 waktu Jepang, Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi ini berlangsung di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 54, Jakarta Pusat. Rumah ini kini telah hancur, tetapi Tugu Proklamasi masih berdiri di Taman Proklamasi. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda. Hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tanggal yang 14 September 2011, Pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembantaian Rawagede bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tugas untuk mempertahankan penduduknya, yang juga mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda. Bertentangan dengan klaim Indonesia atas 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh proklamasi. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bung Karno, adalah proklamator utama dan presiden pertama Republik Indonesia. Ia berperan sentral dalam merumuskan dan membaca teks proklamasi. Soekarno juga dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan visioner, yang mampu menginspirasi semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua, Dr. Haji Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang menjabat sebagai wakil presiden pertama juga merupakan salah satu proklamator. Ia berkontribusi dalam penyusunan naskah proklamasi dan memberikan pemikiran penting dalam proses tersebut. Hatta dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam diplomasi dan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo adalah salah satu tokoh penting dalam perumusan naskah proklamasi. Ia membantu dalam menyusun ide-ide yang kemudian dituangkan dalam teks proklamasi, serta berperan dalam mengordinasikan berbagai pihak untuk memastikan proklamasi berjalan lancar. Yang keempat, Fatmawati. Fatmawati, istri Soekarno, memiliki peran simbolis yang sangat penting dengan menjahit bendera pusaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi. Kontribusinya dalam menyiapkan bendera ini menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia. Yang kelima, Sayuti Melik. Sayuti Melik berperan sebagai pengetik naskah proklamasi. Ia mengetik teks proklamasi pada malam sebelum pengumuman, yang menjadi dokumen penting dalam sejarah Indonesia. Yang keenam, Soekarni. Soekarni adalah tokoh yang berperan dalam mobilisasi massa dan pengorganisasian untuk mendukung proklamasi. Ia juga terlibat dalam penyebaran informasi mengenai proklamasi kepada masyarakat luas. Yang ketujuh, Laksamana Maeda. Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang, memberikan dukungan logistik dan tempat bagi para tokoh proklamasi untuk merumuskan naskah proklamasi. Perannya sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk pelaksanaan proklamasi. Dan yang terakhir, Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat
berkontribusi dalam upacara pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 1945, menandai momen bersejarah bagi bangsa Indonesia.